Hai guys, balik lagi sama Kun di sini. Fancy botak bisa merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah staf Sekingar yang membuat rencana terselubung bersama Wild Emperor dengan menyeberang ke Neo Heroes. Dan di saat dia mau keluar dari markas asosiasi pahlawan, staf Sekingar sendiri seperti dicegat oleh seseorang. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 191 bagian kedua yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa keliling di deskripsi atau bisa juga keliling di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Kun sarankan bikin stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 191 bagian kedua ini, King membongkar identitasnya bahwa dia sebenarnya lemah serta meminta tolong Bang untuk melatihnya menjadi lebih kuat. Namun di luar dugaan, respon dari Master Dojo tersebut malah berbeda. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Charanko melakukan aktivitas bermalas-malasan. Sambil rebahan dan membaca sebuah buku, dia merasa walau cuma sebentar saja, tapi sekarang dia dapat bebas dari rasa gugup yang selama ini dia jalani. Namun tidak lama kemudian datang suara degupan jantung dari seseorang yang seperti berkunjung ke dojo tersebut. Setelah melihat dengan seksama, membuat Charanko begitu kaget. Sambil berlari ketakutan, dia bergegas menghampiri gurunya. Bang yang melihat hal itu begitu bingung dengan apa yang terjadi. Sambil ketakutan, Charanko bercerita jika ada tamu tak terduga yang datang ke sini. Ternyata itu adalah King. Pahlawan kelas S itu mendatangi dojo tersebut dengan suara King Engine yang begitu besar. Bang sendiri yang melihat kedatangan pahlawan itu begitu kaget. Sambil diiringi suara King Engine-nya tersebut, King mencoba menceritakan akan kondisi yang dia alami. Dia berkata kalau ada permasalahan yang ingin dia diskusikan dengan Master Dojo itu. Bang sempat mengira jika itu adalah soal profesi kepahlawanannya. Dia pun menjawab kalau tidak akan mau kembali lagi menjadi pahlawan pro. Dalam hatinya sendiri, Bang juga bingung kenapa King Engine milik pahlawan kelas S tersebut sudah dia aktifkan. Sambil gugup, King mencoba bercerita jika ini sudah sampai pada batasannya dan dia sudah tidak bisa lari kemanapun. King mengaku kalau dia tidak bisa melakukan apapun lagi. Menurutnya, Tuan Bang pasti bisa melihat langsung ke dalam dirinya yang asli. Dia juga bercerita jika kemarin King ditemui oleh Atomic Samurai. Namun kalau identitasnya yang sebenarnya terungkap, maka dia mungkin harus menghadapi kebencian dan itu membuatnya begitu ketakutan. King sendiri sebenarnya sudah mendengar kabar jika Bang telah mengundurkan diri sebagai pahlawan pro. Maka dari itu, menurutnya mungkin kondisi ini akan jadi lebih mudah agar mereka bisa lebih akrab satu sama lain. Dia sendiri tahu kalau mengatakan ini terasa begitu egois. Namun selain dari ini yang King pikirkan, dia seperti sudah tidak punya pilihan lain. Bang yang mendengar ucapan terbata-bata diiringi suara degupan keras King Engine dari pahlawan itu jadi semakin tidak paham. Dia pun merespon dan meminta maaf balik karena barusan tidak begitu mendengar dengan apa yang King katakan. Bang memintanya untuk berbicara lebih kencang lagi. Tapi karena saking gugup dan ketakutannya, membuat ucapan yang King lontarkan jadi semakin tidak jelas. Sambil terbata-bata, dia meminta tolong Bang sesuatu. Namun lagi-lagi, guru dojo tersebut masih belum begitu memahami dengan apa yang dia katakan. Melihat respon itu, dengan kerasnya King berteriak dan melototi mantan pahlawan tersebut. Dia meminta Bang untuk menjadikannya lebih kuat lagi. Tidak disangka ya guys, King mendatangi Silver Fang. Kita diperlihatkan King yang mengeluarkan suara King Engine-nya dan meminta Silver Fang untuk membuatnya menjadi lebih kuat. Master Dojo itu terdiam sesaat. Lalu dia bertanya balik, kenapa pahlawan tersebut ingin menjadi lebih kuat? Karena menurutnya, King sudah mendapatkan kekuatan yang tidak ada bandingannya. Pahlawan kelas S tersebut sebenarnya ingin menyanggah perkataan dari Bang. Tapi Master Dojo itu malah bercerita jika dulu dia juga pernah menjadi jahat ketika masih berusia muda. Saat dia ingin memulai kehidupan baru, Bang sedikit kesulitan untuk memutuskan bagaimana tepatnya dalam menggunakan kekuatan yang dia miliki. Menurutnya waktu itu, Bang sendiri memiliki pemikiran yang sama dengan King seperti sekarang. Andai saja dia bisa menjadi lebih kuat lagi, maka dia akan bisa memusnahkan semua iblis di seluruh dunia. Bagi Master Dojo itu, hal tersebut sudah sangat tidak mungkin.
karena Garo yang sudah berlatih dengan keras juga berakhir dengan kegagalan. Tidak peduli seberapa kokoh sebuah pilar, mereka ini hanyalah satu pilar saja yang tidak akan bisa menahan sendirian. Kesalahpahaman semakin berlanjut. Bang juga bercerita jika di zaman ini monster-monster mulai mengincar penduduk biasa, dan itu lebih dari sebelumnya. Daripada mencari cara untuk memperkuat diri, walau sudah sangat kuat, Bang penasaran apakah menurut King itu tidak penting kalau mereka mencoba mengembangkan kemampuan dengan menutung orang-orang yang lebih lemah saja. Contohnya yang dilakukan oleh dojonya ini. Bang malah mengajak pahlawan itu untuk bergabung dengannya. Namun sambil memelototi master dojo tersebut, King berkata jika dia tidak membicarakan soal skala besar seperti itu, karena masalahnya jauh lebih sederhana. King pun mengaku kalau dia ini lemah dan ingin menjadi lebih kuat saja. Dia juga bercerita jika sama sekali bukanlah pria yang kuat, seperti yang dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya. Dan King menambahkan kalau semua itu adalah kebohongan. Mendengar ungkapan tersebut membuat Charanko dan para murid-murid di dojo itu pada kaget. Charanko meminta klarifikasi. Dia sebelumnya mendapatkan cerita di masyarakat jika King dulu pernah membawa bom yang bisa menghancurkan seluruh sistem tata surya, dan kemudian pahlawan itu melemparkannya ke suatu lubang hitam. Katanya juga King pernah kembali tepat waktu dan menghantam kumpulan meteor yang hampir menabrak bumi, yang membuat umat manusia berada di waktu sekarang ini. Serta rumor tentang kebanyakan mitologi yang meramalkan kelahiran pahlawan tersebut. Sambil berkeringat deras dan ketakutan, King berkata jika itu semua adalah kebohongan, serta kebohongan yang dia miliki juga tidak sampai ke skala sebesar itu. Mendengar jawaban tersebut membuat Charanko dan para murid-murid yang lain jadi pada ngerumpi. Mereka seperti tidak menyangka dengan ungkapan itu semua. Apalagi menurut rumor yang beredar, King juga menjadikan bulan sebagai karung tinjunya, lalu kemudian meninggalkan kawah di atasnya. Bang yang melihat perbincangan murid-muridnya itu meminta mereka untuk berhenti. Dia sendiri merasa jika sepertinya banyak penggemar berat dari pahlawan kelas S itu di luar sana. Seperti halnya Charanko yang terkesan lebih memuja King sebagai manusia super sempurna dibandingkan kemampuan yang King miliki sendiri. Dia pun meminta pahlawan itu untuk tidak merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi besar tersebut. Bang berpendapat jika rasa tanggung jawabnya adalah hal yang dia banggakan, tapi King juga tidak perlu menanggung semuanya sendirian. Selain itu, pahlawan tersebut mempunyai rekan yang mungkin bisa membantunya, seperti halnya asosiasi pahlawan. Sambil menepuk pundak pahlawan tersebut, Bang juga merasa lega karena barusan King meratapi kelemahannya sendiri. Sepengetahuannya, semakin kuat seseorang, maka makin sadar pula akan kelemahan yang dia miliki. Menurutnya, semakin King tak melupakan itu semua, maka tak ada batasan juga dia bisa menjadi sekuat apa nanti. Namun sambil berkeringat kebingungan, King kembali menjelaskan jika yang dia bicarakan ini bahkan tidak ada hubungannya dengan dimensi sama sekali. Kemudian Bang pun merekomendasikan pahlawan itu untuk menemui kakaknya. Setibanya di lokasi, bom yang duduk di atas bebatuan yang dia susun itu berkata jika dia sudah mendengar semuanya dari adiknya. Katanya King menginginkan kekuatan di dimensi yang berbeda. Bom sendiri tidak tahu apa yang dipikirkan oleh adiknya dengan merujuk manusia terkuat itu ke sini, karena pahlawan tersebut bisa saja berlatih di sini seumur hidup dengan tetap tidak memperoleh kekuatan yang dia harapkan. Mendengar ungkapan salah paham itu membuat King hanya terdiam lesu. Lalu sambil membelah bebatuan yang dia susun itu, duar, menjadi sebuah tiang yang menjulang tinggi. Bom menjelaskan jika teknik pukulannya ini bisa membunuh semua orang kecuali lawan yang paling kuat dalam sekejap. Tapi sepertinya King tidak tertarik dengan teknik murahan yang dia miliki. Sambil mengeluarkan suara King Engine-nya dan seperti merenung, pahlawan itu menjawab tidak. Kakak Silverfang itu tersenyum. Kemudian dia mengeluarkan sepucuk kertas dan berkata jika dia tidak takut pada provokasi yang pahlawan itu tunjukkan. Kesalahpahaman semakin menjadi-jadi. Bom pun ganti membuatkan rekomendasi ke sebuah perguruan bela diri bernama Qigong tradisional. Menurutnya pelatihan itu akan bisa menenangkan kondisi haus darah yang King miliki. Namun setibanya di perguruan tersebut, Master Dojo mereka juga menolak kedatangan King. Sambil berkeringat ketakutan, Master Dojo itu tidak paham dengan omong kosong apa yang bisa pahlawan itu pelajari di dojo mereka ini. Dan kemudian Master Dojo tersebut meminta maaf karena mereka tidak bisa membantu pahlawan itu dalam mengembangkan teknik pamungkasnya yang baru.
Lalu dia ganti menyarankan King kalau ada grup yang lebih fokus pada pertempuran. Mereka adalah kumpulan orang-orang berkepala panas, dan dia juga yakin kalau King akan baik-baik saja. Setibanya di tempat pelatihan itu, lagi-lagi para anggotanya dibuat kaget dengan kedatangan pahlawan tersebut. Mereka salah sangka jika dojo yang sebelumnya mengirim King berencana untuk menghancurkan tempat mereka ini. Bahkan mereka sampai meminta kepada pahlawan itu dan memohon agar King tidak mengamuk di tempat ini. Sebagai gantinya, mereka juga akan memperkenalkan tempat lain yang sekiranya bisa membantu pahlawan itu. Dan kemudian momen yang serupa terjadi lagi. King mendatangi lebih dari 15 tempat pelatihan dojo maupun gym bela diri. Namun sayangnya mereka semua salah paham. Mereka seperti ketakutan melihat kedatangan pahlawan tersebut. Ada yang mengira jika King ingin menghancurkan dojo mereka. Ada juga yang mengira kalau pahlawan itu ingin melakukan latih tanding. Bahkan ada juga yang menganggap jika apa yang dilakukan oleh King itu adalah bagian dari rencana asosiasi. Dan sepertinya asosiasi sedang tertekan. Orang-orang tersebut mengira jika aksi dari King ini bisa jadi adalah rencana rahasia untuk mengacaukan oposisi serta grup luar dengan menunjukkan bahwa level mereka sangat jauh. Tentu saja kejadian itu membuat King begitu frustasi. Menurutnya orang-orang itu bahkan tak ada satupun yang mau mendengarkan apa yang ingin dia katakan, apalagi sampai menerimanya. King tidak habis pikir, seberlebihan apa citra palsunya ini di mata para masyarakat. Tidak disangka ya guys, kesalahpahaman yang terjadi begitu parah. Dan King malah mendapat respon seperti itu oleh para masyarakat. Kita diperlihatkan sore hari di suatu pegunungan. Di sana ada King yang berjalan sendirian. Dia telah dioper ke banyak tempat sampai hari menjadi semakin gelap. Beberapa saat setelah menaiki tangga gunung yang begitu dalam, dia pun sampai di sebuah pintu masuk suatu gua. King sendiri penasaran, apakah di tempat seperti ini ada orangnya atau tidak. Sebelumnya juga Master Dojo yang King datangi merekomendasikannya untuk datang ke sini. Master Dojo tersebut bernama Mecha Hatsuyu. Muridnya berkata jika tempat yang pahlawan itu tuju adalah lokasi latihan akhir yang legendaris. Master tersebut membenarkan hal itu. Menurutnya, satu-satunya tempat untuk King adalah di sana. Karena itu adalah tempat bagi orang-orang yang ingin berlatih melampaui batas. King harus bisa menghadapi diri sendiri untuk mendapatkan pencerahan. Dan hanya King sendirilah yang bisa memadamkan raungan buas mesin yang dia miliki. Sepertinya kesalahpahaman sudah terjadi begitu parahnya ya guys. Master Dojo itu mengaku begitu ketakutan melihat kedatangan pahlawan kelas S tersebut. Makanya dia menyuruh King untuk pergi sejauh mungkin. Di pintu gua sendiri, King yang ketakutan itu berjalan masuk dan bertanya, apakah ada orang di dalam sana? Setelah melihat lebih dalam, King melihat ada seseorang yang seperti duduk bertapa sendirian. Dia pun memberitahu jika Dojo Rapid Truth Rigid First telah merekomendasikannya untuk datang ke tempat ini. Dan King bertanya, apakah orang itu ada waktu untuk berbicara dengannya. Namun setelah melihat dengan seksama, orang itu begitu kurus kering, layaknya suatu mumi yang telah mati puluhan tahun. Tentu saja kejadian itu membuat King begitu terkejut. Dalam hatinya dia merasa seperti pernah melihat ini di film-film anime. Itu seperti tipe latihan yang membuat mereka harus memikirkan tentang masa lalu dan masa depan, serta berbagai hal lain. Dan mereka tak boleh pergi sampai mendapatkan jawaban sesuai yang mereka inginkan. Sontak saja King segera berlari keluar gua dan berteriak ketakutan. Sambil memanjatkan doa Buddha, dia juga berkata jika bukan ini yang sebenarnya dia inginkan. Ternyata orang yang ada di dalam itu sebenarnya masih hidup dan dia hanya tertidur saja. Tapi setelah mendengar suara teriakan dari King, membuatnya jadi terbangun. Sedangkan King sendiri yang masih berlari ketakutan menuruni tangga itu secara tiba-tiba juga bertemu dengan seekor bayangan monster yang sedang berdiri di pinggir tangga. Sontak saja melihat kemunculan monster tersebut membuat King jadi semakin ketakutan. Dilihat dari bentuknya, sepertinya itu adalah monster Manako ya guys. Tapi Manako sendiri yang melihat kemunculan pahlawan itu juga ikut ketakutan. Dan dengan cepat dia segera bersembunyi di balik semak-semak. Namun King yang sempat berhenti itu mengira jika bayangan barusan adalah seekor beruang. Namun saking ketakutannya, King kembali menuruni tangga dan bergegas untuk pulang ke rumah. Beberapa waktu kemudian, dia bermain game bersama Saitama.
King mengeluh dan menceritakan kejadian yang dia alami itu kepada si botak. Menurutnya, dia sudah mulai sedikit berusaha, namun sayangnya hasil berkata lain. Tapi Saitama yang diajak duel itu seperti nggak ngedengerin apa yang temannya itu ceritakan. Dia begitu terobsesi dan emosi memainkan game tersebut. Saitama juga begitu jengkel karena King bermain game sambil menghela nafas panjang, seakan tidak serius menghadapinya. Dan kembali lagi, game tersebut dimenangkan oleh King dengan begitu telak. Sambil murung, King memberitahu jika dia sama sekali belum kuat. Sama halnya dengan game yang mereka mainkan ini. Tiap kali dunia dalam bahaya, kebohongan tentangnya juga makin membesar. King pun bertanya kepada Saitama, apa yang harus dia lakukan? Mungkin dia sudah tidak punya pilihan lain selain ditikam monster sebelum King ketahuan, agar nanti semua orang tidak jadi menghujatnya. Sambil semakin murung dan menangis, King merasa jika mungkin dia sudah tidak punya pilihan lain alias game over. Si botak yang melihat sikap sedih tersebut begitu jengkel dan terdiam sesaat. Lalu dengan santainya dia pun memberikan saran kepada King untuk melatih saja otot-ototnya itu. Namun tidak lama kemudian, bel apartemen berbunyi. Saitama merasa jika mungkin itu adalah Genos. King bertanya, apakah pahlawan tersebut masih tinggal di dekat sini? Si botak bercerita jika Genos tinggal di sebelah kamarnya. Dia juga masuk ke apartemen ini setelah mengusir pahlawan lain yang sebelumnya tinggal di sana. Menurut si botak, muridnya itu sudah bertindak begitu jauh. Padahal yang bisa diajarkan hanyalah latihan otot saja. Tapi sepertinya Genos sudah menganggapnya dengan begitu serius. Namun setelah membuka pintu kamar, ternyata yang datang itu adalah Fubuki bersama kelompoknya. Adik Tatsumaki itu membawakan daging sapi dengan kualitas tinggi sebagai bonus jika Saitama mau bergabung bersama kelompoknya. Akan tetapi, belum sampai Fubuki berkata lebih jauh, si botak langsung menutup pintu kamarnya. Sontak saja hal itu membuat Fubuki begitu emosi. Sambil menunjukkan wajah lusuhnya tersebut, si botak juga menjawab kalau mereka juga tidak tertarik untuk bergabung, meskipun sudah dibawakan daging premium seperti itu. Saitama bingung. Apakah adik Tatsumaki ini masih mencari anggota lagi? Menurutnya lebih baik Fubuki berhenti untuk bergantung kepada orang lain. Tapi sambil percaya diri, pahlawan kelas A itu meminta si botak untuk tidak salah paham. Dia tidak berniat untuk bergantung kepada Saitama. Fubuki cuma berpikir kalau temannya ini mau bergabung dengan mereka, bisa jadi akan menjadi perangsang yang bagus. Karena mulai saat ini, daripada tetap berada di kelas B, tim Fubuki akan mengganti kebijakan agar semua anggotanya mengincar promosi ke kelas A. Namun secara tak terduga, daging premium yang adik Tatsumaki itu bawa tiba-tiba diambil oleh anjing Rover. Sontak saja Fubuki bersama anggotanya berusaha untuk meminta balik. Dengan susah payahnya, pahlawan kelas A itu mencoba untuk menarik gigitan dari anjing tersebut. Tapi dalam benaknya sendiri, Fubuki merasa aneh, seperti pernah melihat anjing ini sebelumnya. Dengan polosnya, si botak malah berterima kasih karena telah memberi makan anjingnya tersebut. Mendengar ungkapan itu membuat Fubuki mengomeli Saitama balik dan meminta untuk membuat anjingnya ini berhenti. Beberapa saat kemudian, anjing hitam itu berhasil dijinakkan. Fubuki meminta hewan tersebut untuk tidak melihatnya seperti itu. Lalu dia pun bersama para anggotanya pergi dari apartemen pahlawan. Saitama yang melihat hal itu berpesan dan meminta Fubuki untuk membawakan banyak makanan untuknya. Di luar dugaan, ketika Fubuki bersama anggotanya pergi mengendarai mobil, anjing Rover malah mengejarnya dengan berlari. Bahkan ketika mereka menginjak pedal dengan kecepatan 100 km per jam, anjing tersebut masih dapat mengejarnya. Beberapa saat setelah sampai di markas, anggota yang lain telah mendapat kabar kalau telah muncul bencana monster. Sontak saja, Fubuki bersama pasukannya segera mendatangi lokasi tersebut. Itu adalah seekor monster tanaman bunga. Dan sialnya, serangan monster tersebut berhasil mengalahkan sebagian besar pasukan dari Fubuki. Akan tetapi, secara tak terduga, anjing Rover menembakkan sinar lasernya. Duar! Dan seketika berhasil menghabisi monster bunga itu. Melihat besarnya serangan yang anjing itu lancarkan, membuat Fubuki bersama pasukannya begitu kaget. Sontak saja seusai kejadian itu, mereka semua segera memberi makanan anjing tersebut. Salah satu pasukan memberitahu jika anjing ini cuma mau makan daging dengan kualitas tinggi saja. Namun Fubuki tidak peduli akan hal tersebut. Yang penting mereka bisa memberi makan anjing ini. Dan begitulah cerita singkat, di mana anjing Rover yang telah bergabung menjadi anggota dari tim Fubuki.
Bisa dibilang, tim Fubuki saat ini memiliki anjing peliharaan terkuat. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 192 bagian kedua, yang isinya memperlihatkan tim Fubuki yang diselamatkan oleh anjing rover peliharaan Saitama. Melihat besarnya kekuatan yang hewan itu miliki, membuat Fubuki jadi kepincut dan kemudian menjadikannya sebagai anggota kelompoknya yang baru. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.